seorang yang beriman tidak mungkin terperosok di lubang yang sama 2 kali. Kamu terperosok 10 kali, goblok banget sih. Nah, lebih 10 kali itu berulang-ulang, nggak bosan-bosan dan nggak paham-paham. Alhamdulillah. Memang orang goblok juga ada senengnya juga sih, kan nggak tahu, nyaman juga kan nggak tahu. Wala tatajannabuna wala tataghayyar a'malukum. Kamu tidak pernah menghindarinya dan perbuatanmu tidak berubah. Amalmu ya seperti itu juga. Tidak pernah ada peningkatan kualitas, enggak kok itu juga. Malah terjadi degradasi kualitas. Kerjanya semakin buruk. Dagangannya semakin bangkrut. Bukan peningkatan kualitas, malah degradasi kualitas. Kesehatan menurun, mata lamur, kuping jadi budek, rezeki semakin seret, sama istri semakin sering bertengkar, anak-anak semakin banyak lawan, kurang berapa lagi, nggak sadar juga. Ya kudu ditampak ikutnya, bisa untuk paham. Kalau anak itu punya perasaan mah, diplototinnya bisa nangis lah. Tapi ada anak yang muka badak, kalau belum ditampar belum paham. Termasuk jangan-jangan kamu ini muka badak semua, perlu ditampar juga dengan berbagai musibah dan malapetaka. Iya, sampai sekeluarga pada sakit semuanya. Iya, IC usaha hari 5 juta habis semuanya itu. Masih nggak kapok juga dan tidak pernah mengaku bersalah kepada Allah. ya itulah. Ya memang sulit sih kalau memang belum sadar tuh. Lalu kapan sadarnya? Lalu sadarnya kapan? Ya. Kullu man yahdur bi buq'atin fiha walam yatta'il fahuwa fi syarril ahl. Siapapun yang hadir pada tempat-tempat pengajian, kajian seperti ini, tetapi juga tidak pernah mengambil pelajaran, hanya sebagai pengetahuan umum saja, itu seelek-eleknya keluarga ya kamu. Terus yang paling badak gue siriku. Ngaji tiap hari badan nggak roba-roba, tapi ya lumayan daripada tidak. Iya, barangkali aja sadarnya nanti kan begitu, nggak mesti hari ini dengar hari ini sadar. Namanya juga termasuk sholat juga dijanjikan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Nggak mesti hari ini sholat hari ini benar kok. Mungkin benernya besok, lusa, tahun depan, 10 tahun kemudian. Tapi ada harapan kan? Nah itulah. Jadi selagi kamu masih ikut ngaji, masih ikut mendengarkan, berarti masih ada harapan. Amin. Iya. Kapan nggak tahu lah. Gitu. Tapi ada harapan. Gak mesti harus hari ini kok. Iya. Jadi kalau orang itu belum sadar, ikut ngaji, paham, terharu, ternyuh hatinya, ya tapi tidak merubah sikapnya, tetap aja. Yang tukang dusta tetap dusta, yang tukang ngibul tetap ngibul, gitu. Karena hadirnya dia, pahamnya dia itu dalam ketidaksadaran. Di sini saya bingung ketika menerjemahkan kesadaran. Dalam bahasa Arabnya ada 2, ada al-wa'yu, ada al-yaqdah.
Kalau al-yaqظah itu sadar dia tapi tidak tidur. Tapi kalau al-wa'yu itu sadar dari lupa diri. Yuqidhuni minan naumi. Dia membangunkan aku dari tidur. Fa'ana fi yaqzatin. Saya sekarang sadar. Artinya sudah tidak tidur lagi. Maknanya melek. Melek mata. Kalau al-wa'yu itu melek hati sebetulnya. Angel bahasa Indonesianya. Pepadanya menjadi rumit gitu. Ya, sesungguhnya untuk menerangkan hal yang semacam ini terminologi yang dituntut dalam ilmu tasawuf itu adalah secara khusus diperlukan terma-terma yang telah dibakukan dengan persepsinya yang pasti. Kalau tidak menjadi kacau. Semua disiplin ilmu itu menuntut pembakuan terma. Dan yang sulitnya sendiri di dalam bahasa Indonesianya tidak ada pepadanya. Sehingga kita mengadopsi terma itu. Kelemahan mengadopsi terma orang lain, kita tidak bisa menelusuri kosakatanya. Tidak bisa menelusuri akar katanya. Dari mana proses morfologinya, bagaimana proses konjugasinya, tidak bisa ditelusuri. Sehingga banyak menimbulkan kesalahpahaman. Itulah kekacauan ilmu. Karena setiap terma apapun itu ada dimensi psikologisnya, dimensi sosiologisnya, dimensi ekonomisnya, dan berbagai macam dimensi dalam satu terma. Mari kita contohkan. Orang Inggris anaknya sakit, diajak bapaknya ke rumah sakit. Oh my child, we are going to hospital. Anak itu jingkrak kesenangan karena akan dibawa ke hospital. Hospital itu dalam pengertian hospitality. Jadi dia akan diramah tamai, akan disantuni, akan disayang. Orang Arab juga ingin sakit, hayya namshi ilal mustasfa. Yuk kita pergi ke mustasfa. Mustasfa itu tempat orang mencari kesembuhan. Dia senang mau disembuhkan. Begitu Indonesia, yuk ke rumah sakit, nangis dia. Mau dikumpulin sama orang-orang tidak bisa dibohong. Oh ya memang seperti itu. Itu kan masuk dalam kajian-kajian psikolinguistik. Oh begini, itu intuisi ataupun gagasan-gagasan pikiran kita yang hebat-hebat, ya kan? Apakah di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, teknologi, teman-teman itu kadang-kadang kejeniusan kita menemukan sesuatu yang baru, yang bermanfaat untuk manusia. Itu kebanyakan datangnya di bawah sadar. Karena alam bawah sadar itu lebih luas daripada alam sadar ini. Bawah sadar itu punya kebebasan yang lebih, fleksibilitasnya begitu tinggi. Artinya kita bisa mengerjakan banyak pekerjaan pada saat yang sama. Saya mengendari mobil. Mata saya melihat lalu lintas, lalu lalang orang di jalanan. Kaki saya siaga untuk menginjak rem, menginjak gas, medan kopling. Tapi telinga saya juga menikmati lagu-lagu Celine Dion. Sambil menghisap rokok, menikmati juga sedapnya rokok gudang garam, filter. Dan juga pikiran saya merancang ceramah saya nanti temanya apa. Dalam satu yang sama. Itu dilakukan di bawah sadar.
Kalau sadar hanya satu, nyupir aja. Termasuk, ya, itu termasuk bukan wilayah al-wa'du dan al-yaqzah. Ya tetap dalam kesadarannya. Bukan dalam keadaan lalai, bukan dalam keadaan gila, tidak, dalam keadaan sadar dan waras. Dan disadarinya dan diyakini. Tetapi ada kesadaran yang lebih tinggi lagi yang dimiliki oleh Nabi Khidir. Itu kesadaran yang lebih tinggi lagi. Nabi Musa saja sekalipun dia menerima wahyu jadi rasul dan sebagainya, tetap dibandingkan dengan Nabi Khidir disebutnya Anda melakukan banyak hal tidak dalam keadaan sadar. Ngeri juga sih. Iya kan? Jadi puncak kesadaran itu kapan terjadinya? Awalnya ya dari pengenalan dirimu sendiri. Itu pintu gerbangnya mengenal dirimu sendiri. Orang yang belum mengenal potensi dirinya tidak akan mampu mengapresiasi potensi orang lain. Orang yang belum mengenali harga dirinya sendiri tidak akan mampu menghargai orang lain. Karena semua mengukur dengan dirinya. Maka saya tidak sakit hati, saya tidak marah, dan saya tidak tersinggung. Benar, ketika masih banyak orang mengatakan Pak Haji Sakur itu bisa apa sih, katanya kan gitu. Apa saya tersinggung? Ya saya bodoh kalau saya tersinggung, Mak. Iya kan? Ya memang ya saya nggak bisa apa-apa. Nun? Ketika ada orang mengatakan Haji Sakur itu bisa apa, yang terdengar di telinga saya itu adalah teguran Allah untuk saya melalui mulut orang itu kok. Mungkin saya merasa hebat barangkali. Daripada saya marah orang itu, lebih baik saya marah kepada diri saya sendiri. Betul nggak? Nabi Muhammad dijamin benar, dijamin lurus, dijamin hebat karena dikawal-kawal oleh malaikat Jibril. Saya nggak punya malaikat Jibril. Yang mengawal saya adalah musuh-musuh saya. Mereka yang mengintai kesalahan saya. Terima kasih. Kamu adalah Jibrilku yang gratis tidak dibayar. Jadi Pak, ada manfaatnya nggak? Ada. Dan itu perlu dalam kehidupan, harus ada. Nggak lucu kalau nggak ada musuh. Kalau Anda nggak punya musuh, Anda pahlawan apa? Pahlawan kesiangan. Jadi harus diuji juga, semua diuji, teruji. Ketika kau masih marah, berarti apa yang kau perjuangkan adalah hawa nafsumu sendiri. Gak usah tarik napas lah, bilang aja iya gitu. Ya, jadi memang seperti itu. Ya, kalau Nabi dapat wahyu, saya juga dapat intuisi sama, atau al-hadas bahasa Arabnya. Bukan hadas ya, hadas itu, intuisi. Artinya sering sedang dalam keadaan termenung sendirian, tiba-tiba datang pikiran yang indah, sehingga harus segera saya tulis dalam bentuk puisi, dalam bentuk sajak-sajak saya. Ketika jadi saya bacakan, orang merasa kagum semuanya. Dan saya sendiri juga kadang tidak mengerti, kok saya bisa ya nulis sebagus ini kan gitu. Ya mungkin seperti itu kira-kira lah. Pada Rasul juga nggak tuh kok, ya gimana. Dan satu ketika pernah Nabi Muhammad merasa gamang gitu, takut kalau dia lupa apa yang disampaikan itu. Akhirnya dia ikut umak mulutnya ikut menghafalkan wala ta'jal. Enggak usah tergesa-gesa. Dengarkan saja, inna sanuqri'uka fala tansa. Kami yang membacakan, dengarkan saja. Nanti kamu juga enggak bakal lupa kok. Ini kan proses turunnya wahyu kan seperti itu. Ya.
Lah ya iya. Cuma yang jadi masalah itu kita umat Islam umumnya itu meyakini bahwa Nabi Muhammad punya double wahyu. Wahyu dalam bentuk Al-Quran, wahyu dalam bentuk sunnah atau hadis. Iya nggak begitu? Kalau redaksinya dari sono namanya Al-Quran, kalau redaksinya dari Nabi sendiri namanya hadis. Betul gitu kan? Dan hadis dijamin benar, kan begitu? Dari mana yang itu datangnya? Dari mereka menafsirkan firman Tuhan juga, wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ini saya gugat nih. Jangan marah ya. Mantap serat waspak sudah. Ini itulah makanya persoalan sinonim menjadi belenggu dalam kita berpikir. Natoq itu apa artinya? Ngucap, bicara. Yatakallamu, yatahaddatsu, sama. Ini persoalan. Man huwa natiqur rasmi lirriasah. Siapa juru bicara kepresidenan kita? Siapa jubirnya? Pak Jokowi siapa? Johan Budi. Itu natiqun rasmi. Juru bicara resmi. Natiqun. Bukan qailun. Bukan mutahaddisun. Artinya kalau dia sebagai natiqun tidak boleh dia menyampaikan selain apa yang dikatakan oleh Bapak Presiden, bukan karangan pribadi. Tetapi ketika dia sedang berbicara sama istrinya, apakah itu harus dari Presiden semua? Nah, ketika dia dengan istrinya, wa yatakallamu ma'a zaujatihi la yantiqu. Di situ bahasa Arab kelemahan. Rumit enggak? Rumit. Yatahaddatsu, yatakallamu, nataqa, enggak jelas persoalannya. Betul enggak? Dikiranya baitun rumah, manzilun sakanun, darun baitullah. Bisa enggak diganti sakanullah? Itu persoalan. Nah, ya itu. Saya di sini menghadapi banyak kesulitan. Tapi saya sabar. Saya terus berpikir bagaimana Anda paham. Terpaksa saya putar, barangkali aja paham. Iya. Saya kan mikir gimana caranya supaya. Ya Allah, iya. Ya, karena itulah persoalannya. Anda belum pernah mendalami terminologi. Terminologi itu adalah sepertinya lembaga sensor keilmuan. Iya. Iya dong. Kalau tidak, Anda tidak paham, itu jadi semuanya menjadi ngambang. Kapan orang itu diduga, kapan disangka, kapan dituduh, karena Anda nggak paham terminologinya, menjadi kabur semuanya. Diduga itu belum tersangka, belum. Ya, dia belum menemukan direct evidence. Yang ada baru circumstances evidence. Maka orang itu sekedar patut diduga. Setelah ada dua bukti yang kuat, baru statusnya tersangka. Dan di penghujungnya dia tertuduh. Sampai inkrah.
Kan begitu. Ya kalau Anda nggak bisa membedakan tuduhan, sangkaan, dan dugaan, lalu bagaimana bisa paham tentang hukum ini? Ya, kalau diduga jangan marah dulu ya. Duga mah siapapun boleh. Anda menduga seperti boleh, nggak ada larang menduga mah. Kalau menyangka nggak boleh dong. Harus ada 2 bukti baru tersangka. Kalau menduga boleh saja. Terus lagi. Ini terminologi dalam bahasa Arab juga berbeda. Dan ini kamu dianggapnya sama dengan mutaradif, sinonim aja. Yang nggak mungkin ada 2 kata yang berbeda, hurufnya berbeda, lalu maknanya sama. Mana mungkin dalam Al-Quran? Iya kan? Ya ilahi, ya Rabbi, ya Allah, Allahumma. Sama kan kata kamunya? Iya kan? Ya Allah, Allahumma, ya ilahi, ya Rabbi, ya Maulaya. Sama kan? Ya nggak mungkin sama dong. Masa sama? Itulah. Jadi artinya bahwa wafat dengan mati sama nggak? Apa bedanya? Ini ketika 2 istilah itu pindah ke dalam bahasa Indonesia, ada pramasastra tersendiri yang mengelola 2 istilah itu. Kalau orang terhormat jangan dibilang mati dong, bilangnya wafat, betul nggak? Kalau Kiai Haji ini telah wafat, kalau Man Kadim sudah, itu kan bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arabnya kan tidak seperti itu. Anda kan nggak tahu bahwa wafat itu bisa berarti tidur juga. Nah kan persoalannya. Non, nah ya itu makanya. Jadi ketika kita berpikir tentang ma'ani mujarradat itu mengalami kesulitan. Beda dengan kita berpikir tentang ma'anil musyakhasat. Artinya ma'ani mujarradat itu merupakan konsep-konsep filosofis yang semuanya di dalam alam imajinasi kita. Lain kita berbicara dengan fisik yang real. Betul nggak? Yuk kita bandingkan kecerdasan kamu. Saya ketemu dengan seorang perempuan. Namanya Isabelle Adjani. Bintang film Prancis yang bermain di Hollywood. Cantiknya bukan main. Saya cerita begini. 3 hari 3 malam saya bercerita tentang kecantikan Isabelle Adjani. Dan kebetulan kamu tuh ahli melukis. Tentu kan berimajinasi. Kamu lukis kan? Setelah jadi lukasnya dicocokkan dengan orang yang sama enggak? Secara fisik saja tidak mungkin kamu membangun imajinasi yang sama dengan imajinasi saya. Apalagi berbentuk pemikiran, ideologi yang tidak berbentuk benda, yang namanya mujarradat. Maka itu sangat mungkin sangat berbeda sekali. Itu dari perbedaan. Ditambah lagi perbedaan bisa muncul terjadi karena Anda dan saya punya sudut pandang yang berbeda. Sisi pandang yang berbeda. Jarak pandang berbeda. Tempat pandang, waktu pandang, durasi pandang. Bahwa pluralitas memang menjadi suatu realita yang tidak bisa dihindari. Jangan sekali-kali Anda mengingkari pluralitas. Gusti Allah beli pengen padak, ngerti beli? Memang iya. Allah bisa enggak dibikin sama? Bisa. Lau sya'allah la ja'alakum ummatan wahidah. Allah bisa buat kamu hidungnya sempung semua. Cungurnya meletet kabeh bisa.
Nanti hidungnya pesek semua bisa. Mancung semua bisa. Tapi Allah nggak mau. Allah membuat keanekaragaman ini adalah Allah ingin menampilkan kesombongannya. Boleh nggak? Berarti orang yang tidak menerima pluralitas adalah orang yang tidak mau menerima kebesaran Allah. Dan ya iya. Karena saya menganggapnya gue salah sepantar kalau sida perasaannya. Karena selama ini Anda memposisikan Tuhan selepel dengan dirimu sendiri. Malah engkau berada di atas Allah. Ya, dan ini menjadi keyakinan yang mengacaukan. Allah menurut saja kepada kita, terserah kita. Kita merubah, Allah merubah. Kita tidak, Allah tidak. Ini di atas mimbar kok. Setiap hari saya mendengar. Masa ulama sinting semua? Allah tidak akan merubah nasib satu bangsa kecuali bangsa itu merubah nasibnya sendiri. Bangsa merubah nasibnya sendiri. Allah tinggal ikut aja kok. Jadi yang jadi dunungan siapa? Yang jadi majikan siapa? Yang harus nurut siapa? Semuanya menjadi berubah. Ini perlu ditegur. Kalau nggak mau ya udah nggak apa-apa kok. Memang yang mana? Kadang engkau gandeng akhirat mah dewek kadang. Paling-paling ya goodbye. Iya. Nggak tahu lah. Jadi artinya bahwa kajian-kajian ini sesungguhnya ya nantinya mah di penghujungnya nantinya kamu rasakan, bukan kamu paham. Nantinya mah. Ya orang kalau merasakan sudah artinya untuk menjadi implementasinya itu sudah tinggal sejengkal lagi. Tapi kalau sekedar paham kan masih panjang jaraknya itu antara paham dengan implementasinya itu. Tapi kalau merasakan kan sudah diambang implementasi, merasakannya kok. Anda bisa paham penderitaan orang lain, tapi belum tentu Anda merasakan penderitaan itu. Makanya dididik kamu harus mengalami lapar sebulan puasa nanti nih, supaya Anda bisa merasakan penderitaan orang lain. Betul nggak? Lihat dong. Tanpa itu ya susah. Dan nanti di penghujungnya apapun yang ibadah apapun, seremoni apapun, ritual apapun dalam agama Islam ini, targetnya, maqasidus syar'inya adalah just for exercise, untuk latihan, bukan tujuan. Iya dong. Menuju apa? Menuju tercapainya visi dan misi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi, yaitu membangun kemanusiaan yang didasarkan pada persatuan, kalimatut tauhid, dan kesetaraan, bahwa kita semuanya adalah hamba Allah. Dan kita semuanya bekerja untuk Allah. Yang kaya bekerja untuk Allah. Yang miskin bekerja untuk Allah. Majikan bekerja kepada Allah. Buruhnya bekerja kepada Allah. Bukan kepada majikan yang kaya itu. La ilaha illallah. Itu hanya beda job description saja. Anda jadi majikan, aku jadi buruh. Hakikatnya la ilaha illallah. Majikan yang sebenarnya antara aku dan engkau sama adalah Allah juga. Itulah makna la ilaha illallah. Paham? Kalau tidak begitu gimana maknanya? Kan bingung saya. Apalagi orang meyakini apabila di akhir hayatnya dia mengucapkan la ilaha illallah, maka dijamin masuk surga.
Dan keyakinan itu dituangkan dalam doa yang kamu sampaikan. Allahumma jal akhiru kalamina. Bukan katanya, saya tahu sendiri. Ya Allah, jadikanlah kata-kataku terakhir adalah la ilaha illallah, supaya aku bisa masuk. Sejak kapan masuk surga dengan ucapan? Nah ini kan pendangkalan ini terjadi berabad-abad lamanya dan kamu terlena semuanya. Perlu diingatkan. Ini gara-gara nonton film Barbie kamu nih. Ketek jreng gitu, ya Allah ya Rabbi, ngayal semua. Kalau engkau ingin tahu bagaimana caranya masuk surga, yuk tanya kepada yang punya surga. Gimana cara masuk surga? Malah Allah marah kepada kamu. Afa hasibtum an tadkhulul jannata? Apakah congor seperti kamu ini masuk surga? Gua lama tahu congor itu bangus, congor itu. Mulutnya anjing namanya bangus gitu. Kalau kamu congor namanya. Ya, am hasibtum an tadkhulul jannata? Lu kira masuk surga? Walam ya'tikum masalul ladzina khalu min qablikum. Kamu tidak bercermin kepada pahlawan-pahlawan yang telah mendahului kamu. Masatu musarra'u wa darra'u. Mereka menghadapi berbagai kesulitan, penderitaan, kesengsaraan, babak belur semuanya. Wa zulzilu, sampai terguncang mereka. Membela Allah dengan darahnya, dengan uangnya, dengan nyawanya semuanya. Wa zulzilu hatta yaqula rasulu walladzina amanu ma'ahu, sampai Rasul dan orang-orang beriman menagih janji Allah, mata nasrullah, sudah habis-habisnya Allah, kapan pertolonganmu datang? Orang siang lamun majing surga gada-gede seperti itu. Ngelamun sira makin. Buktikan, keluarkan duitmu itu. Iya dong. Buktikan keringatmu itu. Ini kan gara-gara kamu menyepelekan. Ya, menyepelekan. Bahwa dianggapnya masuk surga itu seperti nonton di bioskop seroja. Beli karcisnya cuma Rp5.000. Siapa yang jual karcis surga begitu murah? Siapa sebetulnya? Ini kesimpulan Anda ya. Saya mah tidak dong. Tapi Anda cerdas juga. Jadi ketika orang sudah bisa menyimpulkan, mengambil konklusi, itu cerdas. Memang saya sering membuat premis-premis dan saya tidak mengambil kesimpulan. Silakan Anda yang mengambil konklusinya, baru Anda cerdas.